Kita akan baca Markus pasal 2 ayat yang ke-13. Markus pasal 2 ayat 13. Kenapa El? Enggak, kurang lurus aja. Ya. Tidak, Markus 2 ayat 13. Atau 12 saya salah. Yang mana? Coba. Ayat 12 bunyi apa? Ya, ayat 12 berarti. Terima kasih. Yang kencang suaranya. Ayat 12 Markus 2. 1, 2, 3. Dan orang itu pun bangun, sedang mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar ke dalam orang itu, sehingga mereka semua takjub. Nah, stop dulu. Kita akan mempelajari kalimat ini sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Tuhan. Nah, yang kencang katanya belum begini, belum pernah lihat. Saya mau tanya dulu kepada semua saudara, khususnya rekan-rekan gembala, pendeta, bantuan, pengkhotbah, penginjil. Kalau ada kalimat yang begini belum pernah kita lihat, itu menunjukkan ada peristiwa apa dan kenapa orang-orang berkata yang begini belum pernah kita lihat. Ayo jawab. Kayak nggak ada orang saja. Kenapa ini? Ada apa? Luar biasa betul. Iya, kenapa? Yang begini belum pernah kita lihat. Apa? Rutin. Apa? Mujizat, betul. Unik. Saudara, saya beri pertanyaan lain lagi supaya bisa menolong anak-anak muda. Kalian harus semangat dalam itu. Amin kok. Cuma kadesi aja supaya amin. Dengar ya. Kira-kira yang gereja kerjakan, yang kita kerjakan, kapan orang-orang di sekitar kita akan mengatakan kalimat ini? Dan orang itu berbangga sekiranya terjadi keluarga orang-orang itu semua dari semua takjub. Nah, kapan kira-kira yang kita kerjakan sebagai gereja itu membuat orang takjub sehingga mereka berkata yang begini belum pernah kita lihat? Itu yang kita buat rutin sama terus dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, cuma sama terus, atau hal yang baru yang Tuhan kerjakan lewat hidup kita sehingga orang berkata yang begini belum pernah kita lihat. Yang bagaimana? Yang baru, bukan yang rutin. Nah, tapi faktanya gereja sering mengerjakan yang rutin atau yang baru? Jujur kita jawab, yang rutin. Maka itu orang-orang gak pernah menoleh apa yang kita buat, karena ya dari dulu begitu. Saudara, ayo hari ini kita merubah konsep hidup. Yang begini belum pernah kita. Yang disebut agama apa saja, termasuk agama nenek moyang, agama adat, ya, lihat itu rutin dari ratusan tahun, ribuan tahun, ya begitu yang namanya adat, agama nenek moyang, gak ada yang baru. Maka itu bersyukur kepada Tuhan
Generasi Z, generasi milenial sudah mulai berani menyadarkan orang-orang tua. Jangan kaku dengan adat. Anak-anak muda jawab, setuju atau tidak? Ngabisin duit. Loh, betul tidak? Ngabisin duit untuk generasi muda membosankan. Nah, begitu pula gereja ketika kita melaksanakan tata cara ibadah yang hanya agamawi, maka orang akan bosan. Itu sebabnya kita perlu satu pribadi. Tolong jawab pertanyaan saya. Apa kata lain inovasi? Ayo, apa kata lain inovasi? Perubahan. Apalagi inovasi? Pembaruan. Apalagi inovasi? Kreativitas. Coba kita bongkar 3 kata yang saudara ucapkan itu. Dari sini bilang pembaruan. Oke, dari tengah tadi bilang apa Pak? Loh, pembaruan sini apa tadi? Perubahan, pembaruan, kreativitas. Betul. Segala sesuatu yang kita kerjakan dengan bentuk inovasi itu pasti kreativitasnya mengagumkan orang. Pasti ada perubahan, pasti ada pembaruan. Betul? Dan dunia sangat suka dengan hal ini. Lalu siapa agen pembaruan ini? Siapa agen inovasi itu? Pribadi siapa yang terus membuat perubahan-perubahan, kreativitas yang tidak habis-habis itu? Mari kita buka Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Kita lihat. Ayo kita baca sama-sama. Ini pribadi yang disebut inovator agung. 1, 2, 3. Tetapi begitu dari Roh Kudus yang akan diutus pada namaku, Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Stop dulu. Sampai kalimat Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, kata Tuhan Yesus. Dialah yang akan mengajarkan kepadamu tentang berapa hal, segala sesuatu. Ini sang inovator agung itu, yaitu Roh Kudus. Mengajarkan tentang segala sesuatu. Nah, kalau kita diajar oleh Roh Kudus yang bisa mengajarkan tentang segala sesuatu, kita bakal bosan atau tidak? Tidak, selalu ada yang baru. Terus begitu. Daniel pasal 12 ayat yang ketiga. Daniel 12 ayat yang ketiga. Maka itu gereja, ayo kita mengizinkan Roh Kudus, sang inovator agung itu bekerja. Oh, ayat 4 berarti saya salah, ayat 4. Nah, ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sembunyikanlah segala firman itu dan mulailah kitab itu sampai pada zaman orang-orang akan memiliki pengetahuan
banyak orang akan menyelidiki. Dengar baik-baik pertanyaan ini. Kalau dikatakan banyak orang akan menyelidiki, kalau saudara menyelidiki sesuatu, itu hal-hal yang baru atau hal-hal yang lama atau hal-hal yang saudara sudah tahu? Ayo jawab dong. Yang baru. Kalau sudah tahu dan sudah lama, perlu nggak diselidiki? Tidak. Kalau ada itu namanya orang nganggur. Kalau saudara dan saya ingin menyelidiki sesuatu, maka harus yang baru. Gak ada yang ngamen. Nah, di dalam gereja, hal-hal yang lama itu namanya doktrin dan dogma. Itu lama. Sebab dalam gereja yang namanya doktrin dan dogma itu tidak boleh diubah, termasuk adat. Hanya mengulang dan mengulang dan mengulang. Nggak perlu diselidiki, orang semuanya sudah tahu. Dan nggak cuma banyak orang akan menyelidikinya. Terus kalimat terakhir, dan pengetahuan bagaimana akan bertambah. Ayo kita lihat. Menurut saudara teknologi bertambah maju nggak? Maju. Pesat. Terima kasih. Pesat. Saya tanya. Handphone yang saudara beli baru menjadi lama setelah berapa bulan atau setelah berapa tahun? Bulan. Enggak sampai 6 bulan sudah lama HP itu. Betul? Karena teknologi pengetahuan terus bertambah. Puji Tuhan, amin. Terus semuanya, ayo. Ini mana katanya? Oh, ya. Saudara, kita lihat fakta ini. Yang baru, pengetahuan bertambah. Saya tanya, kemajuan teknologi bisa di stop, bisa dibendung tidak? Tidak. Dan itulah Roh Kudus yang terus mengalami pembaruan. Kolose 3 ayat 10. Jadi kalau saudara, apalagi anak-anak muda, saya senang hari ini saya lihat, wih banyak sekali anak-anak remaja, anak muda ini. Jangan kita lupa Markus 2 ayat 12 tadi. Yang begini belum pernah kita lihat. Ayat 10, Kolose 3. 1, 2, 3. Dan manusia baru. Oke, stop dulu. Saya mau tambahkan satu kata untuk mempermudah. Tambahkan kata pakaian. Dan menggunakan pakaian manusia baru. Kenapa saya tambahkan pakaian? Karena kata mengenakan, memakai itu ilustrasi paling gampang pakai baju baru. Betul? Nah, baju baru, pakaian manusia baru yang Tuhan berikan kepada kita itu ternyata gak akan bisa jadi lama atau usang atau jelek atau ketinggalan mode. Tidak bisa. Karena apa? Baca. Ya, terus menerus diapakan. Nah, stop dulu. Kalau kita pakai kata inovasi, maka bunyinya yang terus menerus. Pakaian yang kita pakai sebagai pakaian manusia baru itu terus menerus diinovasi. Ini luar biasa. Lagi sekali
doktrin dan dogma itu yang merusak kebenaran. Doktrin dan dogma itu yang membuat firman Tuhan jadi membosankan. Karena doktrin dan dogma tidak boleh diotak-atik, termasuk adat. Maka itu mengapa banyak gereja sekarang anak-anak muda malas beribadah. Betul atau salah kalimatnya? Dosennya betul atau salah? Kenapa? Karena buat anak-anak muda ini membosankan. Padahal Roh Kudus itu luar biasa cara bekerja. Ada nggak pabrik yang hebat? Pabrik handphone, pabrik sepatu, pabrik baju, pabrik makanan, pabrik obat, pabrik apa saja yang bisa memproduksi sesuatu dan begitu dipasarkan dibeli oleh konsumen dan barang itu baru terus menjadi baru terus setiap saat. Ada nggak yang bisa buat itu? Kalau toh ada, pasti nggak mau buat, ya nggak laku berarti pabriknya, orang nggak beli barang lagi. Loh, betul tidak? Ternyata hanya Bapa di surga yang bisa membuat produk yang terus menjadi baru. Amin. Dan tidak akan membosankan. Ini pekerjaan Roh Kudus. Nah, diperbarui. Perhatikan kata terus menerus. Apa kata lain terus menerus? Terus, continue, berulang-ulang, nggak stop, berkelanjutan. Wih, ini luar biasa. Nah, saya masuk untuk pernikahan. Saya sering diajak diskusi oleh kelompok-kelompok termasuk humanisme, termasuk kelompok-kelompok yang menentang Alkitab, ya, dan banyak lah. Dan itu betul menurut pendapat mereka. Dengar baik. Yang disebut manusia itu sering bosan gak? Ayo, sering bosan tidak? Binatang itu gak pernah bosan terhadap apa yang mereka punya dan mereka makan. Ayo, saya mulai dengan makanan. Siapa pernah tahu binatang ganti menu karena bosan? Saya tanya kok, betul? Dari lahir sampai mati, yaitu makanannya. Ayo suami-suami, anak-anak jawab. Istri kita, ayo kita jujur ya, suami-suami jujur. Masakan istri kita yang sama, maksimal berapa hari kita bisa makan? Yang sama. Maaf saya tanya. Ayo para suami jawablah, saya tanya. Saya ngitung maksimal 3 hari. Kalau hari keempat istri saya masak lagi yang sama, saya harus protes. Loh, betul tidak? Tapi begini ya istri-istri, kalau ada suami yang tiap hari minta ganti menu, nggak usah bertengkar, nggak usah ribut. Besok berkata, ini uangnya kamu belanja sendiri, masak sendiri. Setuju para istri? Dengar itu bapak-bapak. Daripada diomeli terus. Loh, betul tidak? Anak-anak, berapa hari kalian mau makanan masakan mama yang sama terus? Sehari. Jangan itulah sehari. Anak-anak ngerti nggak yang saya tanya? Nah, inilah manusia yang gampang bosan. Masih ingat waktu masih kecil kita dapat mainan Alexa, kenapa hari ini? Ya, ayo maksimal berapa lama mainan yang kita suka waktu kita masih kecil dulu dan langsung jadi bosan. Setelah berapa lama? Sampai setahun? Enggak mungkin. Betul?
Nah, suami istri ini yang saya temukan. Jauh sebelum saya menikah, sudah banyak kasus perselingkuhan dalam pernikahan. Jauh sebelum saya menikah, Tuhan sudah izinkan saya untuk menolong banyak pernikahan yang hidupnya kacau karena perselingkuhan. Kenapa suami istri bisa selingkuh? Maaf ya, saya berkata, ya bosan dong orang yang sama. Wajar kan? Itu manusia. Nah, bagaimana supaya dalam rumah tangga tidak mengalami kebosanan? Percaya nggak kalau setiga 10 terjadi di hidup suami dan terjadi di hidup istri, yang hidupnya terus menerus diperbarui, bukan ganti orang baru, awas, beda lagi itu. Betul tidak? Suami istri yang secara karakter, secara prinsip hidup, secara emosi, secara pikiran, secara ide, kalau setiga ayat 10 terjadi, yang terus menerus diperbarui. Menuju kemana? Untuk memperoleh apa? Benar, yang bergambar penciptanya. Berarti di sini bisa, Pak, Bapak bisa pindah ke depan sini. Pak, jangan depan sini aja. Nah, ayo, Budi, Feni, maju. Siapa? Teman satu lagi siapa? Bud, ayo Bud. Oh, ada lagi. Ayo maju sini. Bisa? Air tasnya Opa pindah ya. Pak, pindah ke tengah situ. Nah, ayo maju lagi. Ayo. Tepuk tangan buat Bapak Pendeta Ferdinand Ginting. Sini. Saya mau panggil kamu. Ini Pak Pendeta Ferdinand Ginting. Baik, situ. Saya ulang. Proses terus menerus diperbarui itu ternyata nggak seenaknya kiri kanan belok-belok, enggak. Ada arah proses pembaruan terus menerus. Ke arah siapa? Ke arah penciptanya. Siapa pencipta kita? Tuhan Yesus. Nah, ini proses. Berarti kalau suami tiap hari diperbarui karakternya, sifatnya, cara berkata, cara berpikir, cara mendengar, cara memutuskan sesuatu, itu prosesnya ke arah Yesus. Begitu pula istrinya tiap hari diproses, dibarui semua ke arah Yesus. Maka kalau istri melihat suaminya, suami melihat istrinya, berarti melihat siapa? Melihat Yesus, karena arahnya ke situ. Saudara serius, di dalam banyak masalah keluarga, yang paling menakutkan adalah rasa bosan. Maaf, apalagi yang pasangannya begitu menjengkelkan. Ada kira-kira itu rasanya. Itu karena tidak ada pembaruan yang terus menerus. Jadi ini perubahan besar dalam hidup gereja. Efesus 3 ayat 20, Efesus 4 ayat 23. Di bagian mana hidup ini diperbarui? Lalu orang-orang di sekitar kita melihat, wow, yang begini belum pernah kita lihat. Yang baru datang itu ayat pertama tadi kita buka, Markus 2 ayat 20. Baca sama-sama. Efesus 4 ayat 23. 1, 2, 3. Amin. Ternyata dari seluruh hidup
kita, dari ujung kepala kita sampai telapak kaki kita, ternyata yang diperbarui itu cuma 2 bagian. Apa kita dan apa kita? Roh dan pikiran. Nah, kata roh kita ganti hati. Suami istri, anak-anak muda, kalau kalian hidup menurut hukum surga, satu, anak-anak muda dulu saya bicara, hidup kalian akan terus bergairah, bersukacita. Yang baru datang, dia di keyboard, namanya Nathanael Manuro. Dia cacat sejak lahir. Tangan kakinya seperti ini. Tadi kami sempat wawancara. Ternyata dia musiknya bagus sekali dengan keyboard. Terus dia bisa servis HP. Tapi mereka bayar kalau servis HP. Yang pelit-pelit cuma servis yang lain. Saudara, Nathan ini luar biasa. Nathan, begitu tadi saya masuk, ya tidak ada garis-garis ada kesedihan. Coba saya tanya Pak Berbus kompilasi rumah, betul nggak dia suka cita terus ya? Hebat sekali. Memang gitu ya Pak Stompor. Kenapa? Percaya diri terus, nggak pernah susah. Wih, luar biasa. Nathan cuma tanya, kalau kamu punya kamu akan saya minta cukup. Yang lain diam, jangan ikut-ikut. Untuk apa Nathan? Kalau kamu punya duit, tambahin modal. Modal apa? Woi, macam menggunakan duit, dengan modal alat-alat servisnya. Dan kenapa Evan? Yang mana? Ya karena gedungnya, jadi nggak bisa. Maaf, yang merasa ya ini gedung batu semua, jadi pasti suaranya mantul. Ya maafkan saya. Ya pasang kuping baik-baik dan itu saja, nggak bisa diapa-apain. Rumah. Maka itu Pak, Ibu, untuk seminar besok kita harus cari tempat lain, di rumah atau di mana. Nggak mungkin di sini. Lalu dulu, kasihan yang mau belajar itu dari rumah. Coba atau di daerah sana atau di mana. Ya, nanti dia tuh. Karena besok ada 2 sesi. Mulai pagi jam 8 di sini. Saya, kalau orang-orang ingin belajar tapi terganggu. Jadi Nathan, aku ya ajari kami supaya kami bertobat. Saudara, saya lanjut. Jadi yang diperbarui itu hati dan pikiran kita, supaya saudara dan saya diperbarui. Kalau kita gabung dengan Kolose 3:10, terus menerus diperbarui hati dan pikiran kita. Ini yang menyebabkan rumah tangga aman, harmonis dan bahagia. Karena hati istri, hati suami diproses jadi baru terus. Pikiran istri dan pikiran suami diproses jadi baru. Maka pernikahan tidak akan membosankan. Saya tanya, kalau manusia itu mobilnya, tahu yang mobilnya, maka hati dan pikirannya mana mesin, mana setir? Ayo jawab. Pikiran itu setir, betul. Lalu hati mesin. Sama. Saudara punya mobil mewah,
Cara beli tak merek apa, harganya 2 miliar, ada loh, ada yang lebih mahal dari itu. Tapi kemudi, setir dan mesinnya nggak pernah saudara rawat, dipakai terus. Walaupun mobil mewah, mobil mahal, tapi kalau perawatannya nggak beres jadi apa? Jadi apa? Rusak. Ternyata seperti itu hidup kita. Kalau hati dan pikiran kita tidak diperbarui, maka hatinya jadi batu mengeras, pikirannya jadi jahat. Karena udara bisa membuat karat pada mesin ini. Betul tidak? Udara bisa merusak bagian-bagian kemudi jadi berkarat. Nah, disitulah terjadi pertengkaran, pertikaian, dan ujungnya perceraian. Karena masing-masing capek. Anak-anak muda, kita baca dulu ayat ini ya, supaya nanti kalau kamu untuk pernikahan benar. Kejadian 2:18. Ini luar biasa banget. Kejadian 2 ayat 18. Suami istri, papa mama yang datang berdua atau sendiri dan anak-anak tidak ikut, tolong sampai rumah bacakan firman ini, terangkan kepada anak-anak. Ya Tuhan berfirman. Apa firman? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Terus aku akan menjadikan penolong baginya, ya, penolong yang sepadan bagi. Apa kata lain sepadan? Seimbang. Apalagi? Ayo cepat, sepadan, seimbang, betul. Serasi. Yang belakang jawab. Nggak dengar. Serasi, seimbang. Apalagi? Ayo cepat yang lain jawab. Sejajar. Apalagi? Apa? Nggak dengar Pak? Seia. Oke, seia. Apalagi? Yang cocok. Serasi. Pas. Ini luar apa? Selaras. Betul. Dengar. Ternyata inisiator, pemerakarsa, apalagi yang punya ide untuk manusia menikah itu siapa? Tuhan sendiri. Maka itu kalau ada orang nggak kawin-kawin, yang bingung bukan opungnya atau mamanya, Tuhan ikut pusing. Kenapa lu nggak kawin-kawin? Karena dia inisiatornya. Amin. Haleluya. Ya, sudah disiap. Maka itu saya bilang kepada anak-anak, ada nggak mama-mama pengen anaknya cepat kawin, hanya satu tujuannya, pengen gendong cucu? Ada? Jangan menikah karena kemauan ibumu untuk punya cucu, bahaya. Nah, saya berikan ide dan saran. Kalau mamamu pengen gendong cucu, padahal kamu belum siap menikah, belikan boneka. Supaya opungnya main dengan boneka saja. Maaf ya opung. Kalau anak belum siap. Setuju anak muda? Nah, satu kali saya baca ilustrasi bagus. Ada anak-anak muda suka hadir di pesta kawin. Nah, ada orang-orang tua yang suka usil, suka bully. Kamu kapan menikah kayak dia? Kamu kapan menikah kayak dia? Aduh, capek ini anak. Suatu hari
ada keluarga yang menikah. Ternyata anak-anak muda ini ketemu si orang tua yang sering tanya kapan menikah di kuburan. Mereka tanya kapan nyusul. Enggak ngerti, ya sudah. Ngerti enggak? Enggak ngerti, ya udah. Maka itu anak-anak muda dengar. Menurut Kejadian 2 ayat 8, hanya Tuhan yang paling tahu kita ini cocok, serasi, seimbang, selaras dengan siapa. Lu katakan apa ya? Gak ada orang yang pernah tahu kita cocok dengan siapa. Jadi anak-anak muda, percayalah, jodohmu sudah ada sejak kalian belum lahir. Amin. Dan jangan pernah berpikir kalau jatahku habis gimana. Gak mungkin gak bisa jatah. Gak ada main lagi. Kenapa? Nah itu ada, pasti ada nanti. Betul. Loh, orang gak pernah lihat Nick Fujitsu. Maaf ya, Nathan masih lumayan, tangan ada, kaki ada. Nick Fujitsu gini tangan kaki gak punya. Kalau orang Jawa bilang dia seperti batang pisang, pohon pisang itu lurus-lurus aja gak punya. Ternyata dia dapat istri cantik Nick Fujitsu itu dan punya anak 3, yang kedua kembar. Waduh, oh iya, ada anaknya enggak? Oh enggak, dengan saya. Maka sejumlah ada itu ya. Itu Nathan. Nah, ini contoh yang baik. Menurut Kejadian 2:18, jodoh itu adalah definisinya kalau matamu nggak ikut-ikut milih. Yang sudah menikah nggak usah dengar ini yang sudah menikah, aduh, nggak boleh tolak-tolak lagi. Amin Bapak Ibu. Amin ya, ini yang dulu. Jadi begini, saya belajar ayat ini. Wajar atau tidak kalau ada anak-anak muda, pria, pemuda, pemudi pengen dapat suami yang cakep, gagah. Si suami juga ingin, calon suami ingin dapat istri yang cantik dan keren. Wajar atau tidak? Tapi justru di situ setan bekerja. Secantik-cantiknya orang cantik, secakap-cakapnya orang cakep, kalau usia bertambah, dia jawab, kalau usia bertambah, si cakep dan si cantik jadi apa? Jadi apa? Keriput, betul. Apalagi reot. Apalagi apa? Ompong, betul. Semua manusia lahir pasti ompong. Kalau ada bayi lahir langsung senyum, giginya banyak, dokternya pingsan, bidanya mati. Betul. Maka kalau kita lahir ompong, mati tua juga ompong. Kalau ada orang mati sudah tua giginya penuh, pasti gigi palsu. Itu saja. Maaf. Apa yang terjadi lagi? Si cantik dan si cakep dalam usia bertambah jelek. Ada yang tersinggung? Jelek atau tersinggung? Oke. Nah, ini yang menyebabkan perselingkuhan. Saya buat research, penelitian, ratusan keluarga yang selingkuh. Saya buat kuesioner, pertanyaan, ternyata hasilnya. Jadi ketika masih muda, sudah punya konsep di otaknya, kalau aku menikah harus dapat istri yang cantik dan suami yang cakep. Setan mendengar. Catat, setan mendengar. Maka konsep istri cantik, suami cakep itu masuk ke otak mereka. Dan setan membuat itu jadi doktrin di otak orang.
apa kata doktrinnya yang nggak bisa diubah jadi dogma. Nah, tolong jawab pertanyaan saya. Yang namanya manusia ini selalu paling pintar kalau lihat jeleknya orang dan salahnya orang, tapi nggak bisa lihat jeleknya sendiri dan salah sendiri. Jawab betul atau salah? Nah, ini saya tanya. Ketika usia pernikahan bertambah, tiap kali entah istri atau suami mulai ke sebelah, jadi lain. Padahal dia sendiri lain juga atau sama terus? Lain, tapi nggak bisa melihat. Walaupun bercermin, dia lupa dia sudah jelek. Saudara, ini hal yang menakutkan. Nah, tiap kali si suami melihat istrinya, kok gak kayak dulu? Setiap kali istri dan suaminya, kenapa jadi beda begini? Lalu lihat keluar, wih, cantik-cantik, cakep-cakep. Di situ setan bekerja. Tinggalin aja, cari yang baru. Ngeri. Maka itu gadis-gadis, pemuda-pemuda, saya pesan begini atas nama Tuhan dan demi kebahagiaan masa depan. Jangan melihat penampilan perawakan luar. Masih ingat Yahweh Tuhan pesan kepada Samuel untuk cari pengganti Saul? Masih ingat? Woi, jadi kakak-kakaknya Daud maco-maco, gagah-gagah. Ini cocok jadi raja. Tapi Tuhan bilang apa? Sam, kamu melihat perawakan luar, tapi aku melihat yang di dalam. Nah, yang di dalam itu kita nggak bisa lihat, cuma Tuhan yang bisa. Yang di luar pasti ngalamin berubah karena usia. Nah, jadi begini ya, adik-adikku, anak-anakku, kalau engkau seorang pemuda melihat gadis cantik, hatimu kesetrum, itu bukan jodoh, tapi hawa nafsu. Baik itu pula seorang gadis melihat cowok cakep gagah dan hatimu kesetrum, itu bukan jodoh, itu hawa nafsu. Dan jangan menikah karena penglihatan matamu, itu menipu. Lalu bagaimana jodoh? Anak muda saja ya, kalau menikah lanjut. Sebuah hari sudah melihat seseorang, sudah kaget, kok ada orang sejelek ini. Tapi hatimu kesetrum, nah itu jodoh. Dibilangin kok tertawa. Serius. Berarti saudara tidak menikah karena fisik. Yang mana fisik bisa? Ayo, fisik bisa. Maka itu yang diperbarui yang di dalam, bukan yang di luar. Yang di luar ini makin hari makin kosong. Karena usia. Maka itu kalau sudah tua, jangan macam-macam. Cari obat kuat, operasi plastik, sebetulnya ngapain? Setuju? Nggak bisa duit saja. Dan tidak sedikit yang operasi salah, malah jelek. Betul tidak? Maka itu ucapkan syukur dengan apa yang Tuhan lakukan. Tapi yang di dalam itu diperbarui. Nah, suami istri, begitu pakaian manusia baru yang Tuhan berikan kepada kita dan tiap hari diperbarui, juga hati dan pikiran kita, pikiran istri kita, pikiran suami kita diperbarui. Maka tiap hari kalau kita melihat pasangan kita, melihat pribadi yang baru. Amin. Dan tidak akan ada rasa bosan. Nah, disitulah Markus 2 ayat 12. Maka tiap hari suami berkata kepada istrinya, wih, wah, yang begini belum pernah aku lihat. Enggak, amin. Jadi setelah istri lihat suami, wih, wah, yang begini belum pernah aku lihat. Setuju? Nah, maka itu suatu hari saya baca ilustrasi bagus. Ada suami istri sudah kakek, nenek, sudah opung lah, sudah tua, 70 lebih umur.
Tinggal berdua karena anak semua sudah menikah, nggak kumpul lagi. Hari itu lagi santai kakek dan nenek ini. Lalu nenek itu bilang ke kakek, mulai minggu depan aku mau belajar renang. Kakek tanya, untuk apa belajar renang? Kok tiba-tiba mikir renang? Maaf, nenek bilang, aku pingin langsing. Wih, keren juga. Kakek sambil baca koran jawabannya menyakitkan ini. Ikan paus setiap kali berenang tetap gendut. Betul tidak? Nenek tersinggung. Ya udah, hari berlanjut, waktu berjalan. Suatu hari lagi santai juga kakek nenek ini, atau kakek itu bilang, Nek, mulai besok aku nggak makan banyak karbohidrat, aku mau makan buah dan sayur saja, supaya aku kelihatan muda dan cakep. Nenek punya jurus bagus, monyet yang baru makan buah tetap jelek. Tahu akhirnya dua orang ini ngapain? Ya sudah, apa lagi? Jadi yang diperbarui bukan fisik. Amin. Kalau kita makan buah, ya terimalah. Nggak usah didoakan supaya kelihatan muda. Nggak mungkin Tuhan jawab. Karena itu melawan hukum alam. Setuju? Jadi yang diperbarui yang dalam hati dan pikiran. Terus begitu. Maka kalau suami istri seperti ini, surga ada di dunia. Kalau bapak mama selalu bersukacita bahagia, nggak pernah rasa bosan, anak-anak bahagia sekali. Betul? Daripada punya papa mama berantem terus. Maaf ya saya tanya, maaf. Kalau ada di antara kita waktu masih kecil dulu, orang tua kita rajin bertengkar. Ada nggak orang tua rajin bertengkar? Banyak, bukan cuma. Ayo jawab. Kita sebagai anak-anak capek, menderita, tertekan tidak itu? Ayo jawab. Iya. Capek. Saya pernah buat penelitian, dibantu dengan dua psikolog untuk buat banyak pertanyaan. Ternyata muncul hal baru yang nggak pernah kami pikir. Akhirnya kami harus buat satu pertanyaan lagi dan kami kembali kepada responden kami. Karena gini munculnya. Nah, jadi anak-anak ini dengan papa mamanya seperti apa di rumah? Saudara dengar, harus kami buat pertanyaan baru. Jadi anak-anak, kalian lebih suka melihat papa mamamu ada di rumah tapi nggak berfungsi? Tahu kata nggak berfungsi, ribut terus. Atau kalian lebih suka, melihat kuburan papa mama? 80% anak-anak itu mengembalikan kertas pertanyaan, membuat kami menangis. Dan sejak hari itu saya merubah cara pelayanan. 81-82% anak-anak berkata, lebih baik kami lihat kuburan papa mama. Wih, saya terpukul. Maka itu kalau ada di antara kita, baik yang di sini maupun yang mendengar di rumah, kita berdua papa mama gak harmonis, selalu bertengkar, ternyata anak-anak kita capek. Mereka lebih pilih lihat kuburan papa. Kaget. Begitu anak-anak adik-adik yang belum menikah, janji, bukankah semua orang menikah tujuannya bahagia? Betul atau tidak? Tapi faktanya
Lebih banyak yang bahagia atau lebih sedikit yang bahagia dalam fakta pernikahan? Lebih sedikit. Karena prinsip kita kepada semua kita, baik yang sudah menikah maupun yang belum, tolong jangan. Setiap pernikahan, Bapa di surga pasti memberi hadiah. Dan hadiahnya bukan uang, bukan emas, bukan mobil, bukan rumah, bukan surat tanah. Hadiah yang surga beri setiap kali ada yang menikah, hadiah itu namanya pengampunan. Pengampunan itu lebih dari kekayaan materi apa saja. Betul? Mengapa surga tidak memberi yang lain, tapi pengampunan? Tolong perhatikan. Yang namanya manusia ini sering salah nggak? Betul? Sadar? Yakin? Hari ini bisa salah tidak? Yang namanya manusia. Loh, saya tanya, bisa salah nggak? Besok-besok bisa salah tidak? Itulah kita. Berarti ada manusia yang nggak pernah salah? Nah, suami istri, kalau pasangan kita salah, berikan satu pilihan dari dua kata yang saya berikan. Kalau pasangan kita salah, lalu kita marah dan menuntut, awas kamu salah lagi. Padahal kita sadar kita ini sering salah, bisa salah, dan akan salah. Lalu orang seperti ini, berikan saya satu kata, pilih dari dua, sadis atau biadab. Ayo jawab. Yang menuntut yang satu nggak boleh salah. Ayo, sadis atau biadab? Biadab. Ayo jujur. Kira-kira di sini banyak yang biadab. Ayo, mau ditanya, bertobat ya Papa. Kalau diri kita sadar, nggak bisa yang namanya manusia nggak berbuat salah itu nggak bisa. Maka kalau pasangan kita bersama, ini hadiah surga. Kita harus apa? Lu kosong lupa. Kasih tahu, hadiah surga adalah apa? Pengampunan. Jadi kalau pasangan kita bersalah, kita harus mengampuni. Dan saya sarankan, begitu pasangan kita bersalah, kita harus tertawa kenceng-kenceng. Bukan mentertawakan dia, malah ribut nanti. Mentertawakan diri sendiri. Loh, kok bisa? Ternyata kita dua sama. Loh, kok gak amin? Jadi sama gak kita dua? Loh, saya tanya, sama gak kita dua? Sama apanya? Nah, itu dia. Maka kalau pernikahan seperti itu, maka dua-dua jadi tertawa. Ayo makan yuk, makan gitu. Bukan kita ke lapangan depan dan kita kesana. Mau ngapain ke lapangan depan gitu? Indah bukan rumah tangga seperti ini? Mau berubah mulai hari ini? Sungguh? Loh, saya tanya. Terima pembaruan terus menerus. Bukan orangnya yang baik, tapi hatinya, pikirannya diperbarui. Maka nggak ada yang membosankan. Ayat terakhir, Ratapan 3:23. Ini yang menyenangkan. Maka itu kita nggak akan bosan dalam hidup ini. Ada apa? Baca 1, 2, 3. Oh, Ratapan 3 ayat 23. 3, ya. 1, 2, 3. Apa kata lain selalu? Ayo, cepat mikir, apa kata lain selalu? Terus menerus. Bukan cuma sering. Kalau sering bisa enggak, tapi terus menerus. Kapan? Ada apa? Selalu apa? Terus menerus apa? Baru. Kapan waktunya?
bukan setiap hari loh. Beda. Setiap hari itu bisa sore, bisa siang, bisa malam. Enggak, setiap pagi. Kenapa harus pagi? Karena memulai hari yang baru. Jadi kalau tiap pagi kita bangun, selalu ada yang baru. Apa yang terjadi dengan hidup orang ini? Tahu setiap pagi ada yang baru. Apa yang terjadi dengan hidup orang ini? Semangat, betul. Apalagi? Bahagia, betul. Apalagi? Apa yang belakang? Bergairah selalu. Salah semua. Malas bangun siang. Belum betul nggak? Kalau tiap pagi selalu baru, yang bangun siang nggak dapat yang baru. Ini adanya pagi, kamu bangun siang. Maka itu orang-orang tua dulu berkata, jangan bangun siang, nanti nasimu dipatok ayam. Saya kata itu orang tua dulu bisa ngomong seperti itu. Dan ternyata betul. Yang bangun siang nggak dapat berkat yang baru karena adanya cuma pagi. Amin. Semangat terus. Ayo bayangkan ya, kalau setiap pagi kita bangun, lalu buka pintu, wih ada dia. Besok lagi bangun, wih ada dia. Jadi kan malas bangun siang, nunggu ada dia. Amin. Itu yang surga buat. Jadi nggak bosan. Maka betul kata Markus 2:12. Yang kenapa? Yang begini belum pernah kita. Karena memang baru. Tepuk tangan buat diri sendiri. Haleluya.